Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita untuk kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan murid baru, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri ya, se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Nah, ini kita akan menjawab teman-teman terkait banyaknya pertanyaan ya dari calon murid ataupun orang tua, yang mana ini tentunya bagi yang daftar 2 atau 3 sekolah ya. Jadi dia memilih misalkan satu siswa dia memilih 3 sekolah atau 2 sekolah. Yang menjadi pertanyaan, apakah nanti jika tidak diterima di pilihan 1 ya, apakah nanti langsung bisa diterima di pilihan 2 atau 3 ya. Terus yang kedua, bagaimana jika diterima di 2 atau 3 sekolah? Nah, ini yang sakti teman-teman ya. Jadi ini juga ada pertanyaan yang mungkin masih bingung ya, karena kalau dia milih misalkan 2 sekolah ya, bagaimana kalau dua-duanya itu diterima? Ya, nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Nah, tentunya kalian harus paham untuk metode seleksinya. Ya, ketika kalian memilih misalkan 1 sekolah, 2 sekolah, 3 sekolah, itu bagaimana sih proses seleksinya itu seperti apa, gitu ya. Terus ini tentunya bagi teman-teman ya. Jadi nanti yang mau daftar di tahap 2 sampai dengan tahap 4 ya, itu kan satu siswa kan bisa memilih maksimal 3 sekolah atau 3 jurusan. Ya, nanti ada pilihan pertama, ada pilihan kedua ya, ada pilihan ketiga. Lah ini nanti misalkan teman-teman tidak diterima di pilihan 1 ya, apakah langsung nanti diterima di pilihan 2 atau mungkin langsung diterima di pilihan 3 gitu ya. Terus bagaimana kalau misalkan nanti kalau diterima kedua-duanya bagaimana Pak? Ya misalkan diterima di pilihan 2 dan 3 ya. Ini misalkan diterima, bisa milih dong ya, mau milih di pilihan 2 atau mungkin bisa milih di pilihan 3. Itu juga yang menjadi pertanyaan. Terus ini tentunya teman-teman bagi yang milih seperti ini ya, jadi ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, nanti harus tahu ya, jadi proses seleksinya itu bagaimana ya. Atau mungkin yang milih SMK ya, itu bagaimana sih Pak sistem seleksinya ya, apakah nanti satu siswa itu bisa diterima di lebih dari satu sekolah, misalkan satu siswa misalkan diterima di 2 sekolah misalkan ya, atau mungkin bahkan bisa diterima ketiga-tiganya. Nah, itu bagaimana nanti kita akan jelaskan di sini. Terus untuk pendaftaran ya, yang bisa memilih lebih dari 1 sekolah, artinya bisa memilih minimal 1 ya, terus maksimal 3 itu hanya di tahap 2 ya, tahap 2, terus di tahap 3, di tahap 4, dan hanya di 4 tahap itu aja. Kalau untuk tahap 1 ya, itu hanya bisa memilih 1 sekolah saja. Jadi untuk tahap 1, satu siswa bisa memilih 1 sekolah saja gitu ya. Terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika kita diterima ya di 2 atau 3 sekolah ya. Nah, apakah kita bisa milih salah satu dari sekolah tersebut? Nah, ini dia kan misalkan pilih 2 sekolah ya, nah, ternyata diterima semua, itu bisa nggak sih milih di salah satu sekolah tersebut ya. Oke, yang belum bergabung di grup, teman-teman bisa scan kode QR code ya yang ditampilkan di layar kaca ini untuk mendapatkan informasi di seputar SPMP Jatim 2025. Oke, kita akan langsung mulai saja teman-teman ya. Bagaimana jika kita diterima di 2 atau 3 sekolah? Ya, apakah kita bisa milih salah satu dari sekolah tersebut? Ya, jadi misalkan kalian diterima ya, kalian daftar di 3 sekolah misalkan. Kalau diterima di pilihan 1 dan pilihan 2 itu bagaimana? Ya, boleh milih 1 apa enggak? Gitu ya. Oke, terus berikutnya mungkin nggak sih ya bisa diterima di 2 atau 3 sekolah. Nah, kalau bisa diterima kan bisa milih ya sekolah mana aja. Ya, kalau misalkan di pilihan 1 diterima, terus di pilihan 2 diterima kan enak ya, bisa milih salah satu mau sekolah di mana. Gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah tidak mungkin teman-teman ya. Jadi jawabannya tidak mungkin atau tidak bisa. Ya. Jadi clear ya. Jadi bagi teman-teman yang tanya ya, mungkin nggak sih Pak kalau daftar 2 sampai 3 sekolah itu nanti bisa diterima lebih dari 1 sekolah? Jawabannya nggak bisa ya, tidak mungkin ya. Jadi ketika kalian daftar dan memilih pilihan sekolah ya, 2 atau 3 sekolah, maka yang diterima hanya di 1 sekolah saja. 1 sekolah ini bisa mungkin di pilihan 1 ya, bisa mungkin di pilihan 2 atau mungkin bisa di pilihan 3. Artinya tidak bisa diterima lebih dari 1 sekolah. Nah, pilihan sekolah kalian akan diseleksi ya berdasarkan urutan prioritas. Ya, pilihan sekolah pilihan 1, 2, dan 3. Jadi yang ketika kalian daftar ya, itu kan ada pilihan sekolah pertama ya, pilihan sekolah 2, dan pilihan sekolah ketiga. Ini akan dicek dulu. Jadi nanti yang diseleksi dulu itu adalah yang pertama dulu. Ya, pertama selesai, kedua dan 3 itu akan diproses. Ya, jadi kalau yang daftar sekolah lebih dari 2 atau 3 ya, nah itu nanti nggak mungkin diterima lebih dari 1. Jadi yang diterima hanya 1 saja. Gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, nah seperti ini ya di pilihan pertama ya, nah, misalkan ini diterima Pak, ini diterima Pak, tidak mungkin. Jadi yang diterima nanti tergantung dari sini sistem seleksinya ya. Sekolah pertama ini masuk apa enggak ya, nah, sekolah 2 masuk apa enggak, sekolah 3 masuk apa enggak, gitu ya.
Terus berikutnya yang tadi yang ditanyakan ya, misalkan tidak diterima di pilihan 1 ya, apakah dia langsung diterima di pilihan 2 atau pilihan 3? Jawabannya juga tidak. Ya, jawabannya juga tidak. Ya, nah, ini kita akan bahas untuk seleksinya. Jadi sistem seleksinya itu seperti apa sih Pak? Bagaimana prosesnya ya? Kalau misalkan satu anak ya, nah, di ini milih 1, 2, 3, dia tidak mungkin diterima di 2 sekolah atau di 3 sekolah. Nah, misalnya yang kedua, misalkan dia daftar daftar 3 sekolah ya, misalkan pilihan pertama tidak diterima, apakah langsung diterima di pilihan 2 dan 3? Ini jawabannya juga tidak. Nah, ini kita teman-teman harus pahami ini ya. Nah, jadi ini kita buatkan untuk proses seleksi ketika kalian memilih sekolah lebih dari 1. Kalau hanya 1 kan jelas ya, kalau misalkan siswa itu daftar dan memilih 1 sekolah kan jelas, ini langsung jelas diterima atau tidak gitu ya. Nah, kan jawabannya cuma 2 ya, kalau dia milih 1 sekolah misalkan tahap 1 ya, tahap 1 kan jawabannya cuma 2, yaitu bisa diterima bisa tidak gitu ya. Tapi kalau ini ya dia memilih lebih dari 1 sekolah, ini proses seleksinya seperti ini ya. Misalkan jadi calon siswa ya, itu ada 3 pilihan sekolah ya, ada sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3. Ini berlaku sekali lagi ya untuk di tahap 2 sampai di tahap 4. Untuk tahap 1 hanya bisa memilih 1 sekolah saja. Nah, ini misalkan pilihan 1, ini dicek dulu teman-teman ya. Jadi sistem seleksinya itu berdasarkan prioritas dulu. Jadi yang dicek itu pilihan 1 dulu. Enggak mungkin sistem itu langsung ngecek di pilihan 2 atau langsung ngecek di pilihan 3, enggak mungkin. Jadi yang dicek itu adalah pilihan pertama dulu. Nah, di pilihan pertama kita akan cek dulu ya. Pilihan pertama ini dicek dulu. Ini diterima apa tidak? Ya. Nah, kalau di pilihan 1 ini diterima, maka kalian langsung daftar ulang. Maka di sini sistem sudah stop. Dia tidak akan mengecek di pilihan 2 dan tidak akan mengecek di pilihan ketiga jika kalian diterima di pilihan 1. Paham ya? Jadi kalau misalkan nanti ada 1 sekolah ya, 1 sekolah, nah, kalian pilih 1 sekolah saja, akan dicek. Kalau tidak diterima, kalian bisa daftar di tahap berikutnya. Kalau diterima, kalian bisa langsung daftar ulang. Dan ini sama, kalau kalian pilih 3 sekolah, ini akan dicek dulu yang pilihan pertama dulu. Ya, pilihan pertama dicek apakah kalian diterima atau tidak. Kalau pilihan 1 ini diterima ya, kalian langsung daftar ulang, dan pilihan 2 dan 3 ini sudah nggak dicek. Makanya tidak mungkin kalian diterima di 2 atau 3 sekolah. Oke, paham ya? Nah, berikutnya teman-teman, jika di pilihan 1 ini ternyata tidak diterima ya, jadi pilihan 1 ini ternyata tidak diterima, lah ini baru sistem akan mengecek di pilihan kedua. Karena kan pilihan 1 nggak diterima ya, dia akan ngecek di sekolah pilihan kedua. Nah, sekolah pilihan kedua dia akan di cross check lagi oleh sistem ya, apakah diterima apa tidak ya. Jika diterima ya, kalian bisa langsung daftar ulang. Maka untuk pengecekan sistem di pilihan 2 ini kan diterima, maka di sini pilihan 3 sudah nggak dicek. Ya, jadi pilihan 1 tidak diterima, pilihan 2 ternyata diterima, pilihan 3 sudah tidak dicek. Karena apa? Karena kalian diterima di sekolah pilihan kedua. Ya, jadi kalian nggak mungkin. Jadi kalian diterima ya, diterima tapi di pilihan kedua. Karena 1 sudah tidak masuk. Tuh, paham ya sampai di sini ya. Terus berikutnya, jika misalkan di pilihan kedua ini ternyata kalian tidak diterima ya. Jadi pilihan 1 nggak diterima, pilihan 2 ternyata juga nggak diterima ya. Nah, ternyata ini baru sistem akan mengecek di pilihan ketiga. Ya, jadi sistem akan mengecek di pilihan ketiga. Nah, pilihan ketiga ini yang sebagai penentu. Pilihan ketiga sebagai penentu apakah kalian diterima atau tidak. Jika kalian diterima, kalian bisa daftar ulang ya. Nah, kalau tidak diterima, berarti kan siswa tidak diterima di pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Maka kalian bisa melanjutkan untuk ikut daftar di jadwal berikutnya atau di tahap berikutnya. Ini misalkan kalian daftar di tahap 2 ya. Misalkan tidak diterima semua di pilihan 1, 2, 3, maka kalian bisa ikut di pilihan di jadwal berikutnya, yaitu bisa di tahap 3 atau di tahap 4. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini yang sering kalian tanyakan, misalkan didaftar di lebih dari 1 sekolah itu bagaimana untuk sistem seleksinya ya, apakah bisa diterima di 2 atau 3 sekolah, ataupun mungkin jika tidak diterima di pilihan 1 bisakah diterima di pilihan 2 atau 3 ya. Tentunya bisa diterima bisa tidak ya, tergantung dari seleksinya. Oke ya, paham ya. Oke, berikut ini untuk penjelasan di metode seleksi tadi ya. Nah, ini mungkin yang belum paham kita pahamkan di teks ya. Jika pada seleksi pilihan ke-1 ya, di sekolah 1 ternyata Anda diterima ya, maka untuk pilihan 2 dan 3 ini sudah tidak dilakukan seleksi lagi, artinya sudah stop, berhenti. Ya, Anda bisa langsung daftar ulang ya. Ini kalau misalkan pilihan 1 diterima. Nah, tetapi jika pilihan ke-1 tidak diterima ya, maka akan diseleksi lagi di pilihan kedua. Ya, karena 1 tidak diterima, dicek lagi di pilihan 2. Nah, jika pilihan kedua ini diterima ya, maka pilihan ketiga tidak diseleksi. Jadi pilihan 3 sudah nggak dicek. Ya, Anda bisa langsung daftar ulang. Jadi kalian diterima di pilihan 2 misalkan. Nah, tetapi jika pilihan kedua tidak diterima, nah ini baru. Karena 1 tidak diterima, 2 tidak diterima, baru pilihan ketiga ya. Ini maka akan dilakukan seleksi lagi di pilihan ketiga. Karena 1 tidak diterima ya, 2 nggak diterima, maka akan diseleksi lagi di pilihan ketiga. Nah, jika pilihan ketiga ini tidak diterima,
ya, jika pilihan ketiga ini diterima ya, berarti kalian diterima di pilihan ketiga ya. Diterima di pilihan ketiga berarti kalian bisa langsung daftar ulang, kalian diterima. Nah, jika kalian tidak diterima ya, tidak diterima di pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3 ya, maka Anda bisa daftar di tahap selanjutnya. Sesuai apa Pak? Sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Misalkan kalau tidak diterima di pilihan di jadwal tahap 2 ya, kalian bisa ikut di tahap 3 atau di tahap 4. Itu teman-teman ya. Nah, ini semoga bisa dipahami teman-teman ya. Ini terkait dengan jika teman-teman nanti daftar di 2 atau 3 sekolah. Itu teman-teman ya, mungkin informasi dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.